Shalom, salam sehat untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali berjumpa dengan podcast ke-25 Majalah Narwastu. Seperti yang sudah berulang kali kami sampaikan, Majalah Narwastu selain menerbitkan media cetak, online, juga saat ini ada podcast. Jadi bagi yang sudah familiar dengan YouTube atau media sosial, kami bisa dilihat juga dalam media podcast. Para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, kali ini narasumber atau tokoh yang kita undang untuk bicara dalam podcast ke-25 ini adalah seorang tokoh muda, nasionalis dan religius. Sebenarnya beliau ini bukan tokoh yang asing lagi di kalangan tokoh Narwastu, termasuk tokoh Kristen, ya. Beliau adalah Dating Palembangan SEAKMM, biasa saya panggil dengan Abang. Dia adalah tokoh muda nasionalis religius dari Tanah Toraja. Pernah menjadi aktivis mahasiswa GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dulu pernah menjadi aktivis kampus di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Juga pernah menjadi ketua persekutuan pemuda gereja Toraja Jemaat Biring Kanaan yang sekarang Biring Kanaya di Makassar. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI pada 2007 sampai 2011. Beliau juga saat ini masih Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa Gereja Toraja. Juga Sekretaris Badan Pekerja Klasis Gereja Toraja Pulau Jawa. Mantan. Kemudian Ketua Bidang Organisasi Intra Gereja Toraja Jemaat Jatiwaringin Jakarta. Dan pernah juga menjadi Wakil Bendahara Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI, dan sekarang beliau dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI. Dan ada yang lupa, beliau juga termasuk dalam 21 tokoh Kristiani Inspiratif Pilihan Narwastu 2011. Baik, para sahabat Narwastu, kita ajak beliau berbincang. Bang Dating, bisa dibuka maskernya. Gimana kabarnya Bang? Shalom. Shalom Bang Condro. Selamat siang, selamat jumpa kepada sahabat-sahabat Narwastu di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Ini kesempatan kita berbincang dengan seorang tokoh muda. Ini sebenarnya kita sudah mengatur agenda ini 7 bulan yang lalu Bang ya. Siap. Tapi Abang baru punya waktu saat ini berkunjung ke kantor Majalah Narwastu. Beliau juga sebenarnya sudah beberapa kali berkunjung ke kantor kami. Bahkan kami menyantap nasi padang di kantor ini, sudah pernah sambil ngopi. Itulah kedekatan Bang Dating dengan Majalah Narwastu. Siap. Baik, Bang Dating, kita ingin berbincang ini terutama tentang kepemudaan, tentang organisasi intelektual, termasuk organisasi kedaerahan PMTI yang dimana Abang sekarang dipercaya sebagai sekjen. Mungkin Abang bisa ceritakan, selama ini Abang lebih dikenal aktif di organisasi gereja, organisasi pemuda Kristen, termasuk pernah juga menjadi anggota Majelis Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI ya. Siap. Sekarang Abang dipercaya jadi sekjen Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Bagaimana ceritanya itu Bang Dating? Para sahabat-sahabat Narwastu di berbagai tempat, Bung Condro selaku Pemret Narwastu, senang sekali berjumpa kita pada saat ini, pada siang sore ini. Ini bukan satu kebetulan, tetapi memang sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Namun baru kesempatan ini kita boleh bersilaturahmi lewat podcast Narwastu. Jadi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia ini adalah suatu komunitas bagian dari kebangsaan ini. Ya, ini suatu organisasi
etnis barang etnis, yang berdasarkan kekeluargaan, di mana komunitas Toraja ini adalah suatu entitas etnis yang mendiami Sulawesi bagian persinggungan antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Itu lokasi atau wilayah-wilayah etnis Toraja berdiam. Namun untuk menghimpun masyarakat diaspora yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, bahkan di seluruh dunia, para founder yang mempunyai perhatian terhadap masyarakat Toraja Indonesia bahwa perlu ada suatu wadah bersama yang akan menghimpun menjadi suatu wadah-wadah kekeluargaan untuk bersinergi pada berbagai aspek-aspek kehidupan, apa itu sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, di mana saling bersinergi akan dihimpun dalam suatu wadah yang masyarakat Toraja diaspora sebut Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, yang sudah berdiri baru 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu di Jakarta, dan ketua umum yang pertama Bapak Profesor Dr. J.L. Parapak, Sekretaris Jenderal pada saat itu Bapak Deka Paranoan, kemudian ketua periode kedua, ketua umumnya Bapak almarhum Frederick Batong, dan Sekretaris Jenderalnya Bapak Herson Galugo. Periode kedua, teman-teman diaspora mempercayakan kembali kepada Bapak almarhum Frederick Batong dan Sekretaris Jenderalnya David Payung. Pada musyawarah besar 4 tahun 2021 yang lalu, hampir setahun ini, tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021, para peserta musyawarah besar mempercayakan kepada sebagai ketua umum kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus Lumba, dan saya sendiri Datin Palembangin sebagai terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi teman-teman dari berbagai delegasi tentunya mempercayai dari rekam-rekam jejak yang para diaspora mempunyai rekam jejak mengenai saya, sehingga mereka memilih untuk mempercayakan kepada saya mendampingi Pak Jenderal Pak Julius Silvanus Lumba sebagai sekjennya, dan ini sudah berlangsung hampir setahun, dan luar biasa sepak terjang perjalanan dari organisasi yang baru 18 tahun ini. Sudah 3 kali kita melaksanakan event yang spektakuler dalam rangka membangkitkan soliditas diaspora untuk membangun bangsa Indonesia di Toraja sana, yaitu membangkitkan pariwisata, membangkitkan UMKM, membangkitkan prestasi-prestasi semangat dari generasi muda. Tidak lain adalah untuk meningkatkan jiwa kompetisi dari pemuda, dari generasi muda. Ini yang menjadi perhatian kami dari pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, dengan satu moto, simpul distribusi solusi. Jadi diharapkan melalui PMTI, apabila ada suatu hal-hal yang perlu dibicarakan, mari kita bergabung ke dalam PMTI. Dari situ kita mencarikan solusi dan bahkan mendistribusi hal-hal yang membangun masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Toraja dan diaspora pada umumnya. Jadi pada dasarnya salah satu tujuan dari PMT ini ikut juga membantu pemerintah untuk membangun bangsa kita, begitu Bang? Sangat-sangat, dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan itu dari Bapak Bupati, baik itu jadi wilayah pemerintahan yang sah saat ini sebagai bagian dari komunitas etnis Toraja ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Di luar dari itu masih banyak ada komunitas Toraja tapi belum terbentuk dalam suatu administrasi pemerintah, itu baru 3, dan para bupati, dewan, dan bahkan masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran jiwa
keinginan, keikhlasan dari PMT untuk bisa membangun Toraja. Begitu ya? Ya. Ya. Boleh tahu Bang, tokoh-tokoh yang sudah bertaraf tokoh nasional siapa aja barangkali yang bisa Abang sebut masuk dalam kepengurusan atau penasehat di PMT ini? Ada sudah banyak tokoh-tokoh, dan ini kan Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh para tokoh-tokoh Toraja yang berasal dari berbagai daerah, dari provinsi, dari kabupaten pada tahun 2004 itu. Jadi ada Pak Parapak, ada Pak Matius Salempang, ada Pak almarhum Ismail Lembang, ada Bapak Bung Rekun, ya. Itu tokoh-tokoh. Ada Profesor Yohanes Rante dari Jayapura, Bapak B.S. Suba dari Kalimantan, dan dari Surabaya, dari berbagai tempat lah. Banyak tokoh-tokoh nasional, dari mantan-mantan bupati, ada Bapak Kala Bonan, ada Bapak Tarsis Kuadrat, dan ya tokoh-tokoh pariwisata yang ada saat itu Bapak Luther Barung dan almarhum Laksamana, kalau bintang 20 angkatan laut, Laksamana Madya, Ibu almarhum Ibu Kristina. Nah, itu kira-kira tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam pembentukan. Ada Bapak H. Parindi, mantan pejabat di Bea Cukai, Bapak Frans Rupang. Itu semua tokoh-tokoh kita yang punya perhatian bagaimana kebersamaan Toraja disatukan. Ya, kemudian gini Bang Dating, Abang sudah dari sejak mahasiswa sudah terlibat di GMKI, Pemuda Gereja, organisasi intelektual Kristen seperti PIKI, bahkan di KNPI, termasuk di gereja. Apa bedanya Abang aktif di organisasi bersifat kedaerahan ini? Kalau kita di mahasiswa tentu kan beda ruang lingkupnya. Dalam taraf mahasiswa ketika kita aktif, bagaimana membentuk karakter, bagaimana membentuk emosional, dan bagaimana melatih kesabaran dalam menjalani berbagai rintangan-rintangan untuk kita carikan penyelesaian ketika kita berada dalam lingkup-lingkup mahasiswa. Ya, yang saya alami ketika menjadi aktivis GMKI di Makassar, aktivis kampus, dan sekaligus ketua umum pemuda. Ada tiga dimensi yang saya jalani pada saat itu dengan cara menggunakan waktu dengan begitu terketat sehingga semua ini boleh terselesaikan dengan baik. Kemudian ketika berada di jajaran nasional kepemudaan, tentunya kan beda lagi cara berpikir. Di situ bagaimana kita membangun networking, membangun saling menerima satu dengan yang lain dengan berlatar belakang dan ya dari komunitas-komunitas yang berbeda. Ya, tentunya kan kita bicara tentang kebangsaan pada saat kita berada dalam tatanan nasional. Jadi ketika kita berada dalam ruang lingkup itu, yang kita bangun adalah bagaimana kita mengambil peran bagian dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Begitu ya, oke. Abang juga seorang profesional, tentu aktif juga di gereja dan kegiatan lain. Bagaimana Abang membagi waktu untuk ini? Untuk PMT khususnya? Saya dari dulu aktif di gereja, dan saya kira aktif di gereja ini adalah suatu rumah pertama barangkali yang terutama. Karena di dalam komunitas atau dalam gereja, disitulah ya kita ini tetap manusia berdosa ya. Kita bukan malaikat, tetapi di dalam gereja kita senantiasa berada dalam suatu filosofi hikmat bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu kira-kira, sehingga sekali lagi kita bukan malaikat, kita tetap manusia berdosa, tetapi dalam wadah gereja kita saling mengingatkan hal-hal yang terbaik tentunya untuk pelayanan dalam hubungan vertikal dengan Yang Maha Pengasih. Gitu ya. Kemudian bagaimana membagi waktu, ya tentu kan ada porsi-porsinya.
Ada yang prioritas, ada yang kedua, ada yang ketiga. Dan ketika kita berada dalam lingkup gereja kan kita punya tugas masing-masing. Dan tidak semua kita bisa mengurusnya, tetapi di dalam organisasi gereja itu sendiri ada bidang-bidang yang harus kita pertanggungjawabkan untuk kita selesaikan program-programnya dibanding dengan keseluruhan itu. Jadi bukan kita di sana one man show, tetapi kita menjadi bagian dari sistem. Jadi kehadiran saya di berbagai organisasi itu bagaimana berkontribusi maksimal terhadap tanggung jawab yang sederhana yang diberikan kepada saya. Termasuk di saat ini saya berada sebagai posisi sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Toraja yang tentunya keanggotaannya jauh lebih banyak dari yang sebelumnya yang menjadi perhatian saya. Ini ada jutaan masyarakat Toraja yang perlu kami berikan perhatian, tetapi ya kami mencoba untuk mencapai semaksimal yang dapat kami raih. Ya, kita juga terbatas, tetapi kita akan berusaha. Yang saat ini kami di pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus Lumba. Ini kami menekankan sekarang konsolidasi organisasi dalam rangka membangun internalisasi rasa memiliki tentang organisasi ini. Jadi ada suatu corporate value yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat Toraja, bahwa Wadah Pemersatu ini akan membawa kita. Ini adalah suatu kapal besar yang akan membawa kita mencapai suatu tujuan bersama. Dan apapun kita, sehebat apapun kita dalam bermasyarakat, tentu kita membutuhkan orang lain. Jadi kita di sini menjadi suatu komunitas yang saling mengisi, saling memberikan informasi, baik dalam tujuan bisnis tentunya, ya kalau dibutuhkan dalam hal-hal membangun sinergi untuk politik, saya kira itu tidak menutup kemungkinan. Iya. Abang tadi menyinggung soal politik ya. Pernah juga kami baca di media online ya, Abang juga disebut-sebut calon Bupati Toraja. Bagaimana ceritanya itu, Bang? Jujur itu terjadi pada tahun 2024 saat pilkada pertama. Pilkada langsung pertama diadakan di Indonesia. Itu tahun 2024 ada nama saya disebut-sebut oleh kalangan. 2000 berapa, Bang? 2004 ya? 2004 saat itu nama saya sudah mulai disebut-sebut. Kenapa? Memang saya kan aktif dari zaman mahasiswa sampai hari itu dalam kepemudaan, dalam gereja. Jadi figur nama ini sudah beredar. Jadi orang sudah mulai membaca rekam-rekam jejak, sehingga ya wajar saja nama itu berada dalam lingkaran-lingkaran survei. Jadi masuk 2024, 2009 nama masuk, tetapi belum berpikir ke arah sana. Waktu Abang namanya disebut, Abang nggak tahu apa respon Abang waktu itu? Ya biarkan saja mengalir seperti air. Jadi itu bagian dari apresiasi masyarakat, begitu ya? Apresiasi masyarakat pada saat itu, bahwa ya saat itu saya aktif di pemuda, di gereja. Jadi pada saat itu orang mencari sosok-sosok figur yang barangkali cocok untuk saat. Dan bukan nggak mungkin nanti Abang juga arahnya ke sana ya? Begini, cita-cita kan tidak pernah berakhir. Selagi ada waktu, kesempatan, kita sehat, kita cita-cita tidak akan berakhir, dan mudah-mudahan Tuhan mudahkan jalannya. Ya, tetap berdoa dan berusaha. Ada niat besar, mohon dukungan doa dan tentu upaya-upaya ke arah sana. 2024 saya berniat untuk lebih serius lagi maju sebagai 01 ke Kabupaten Toraja Utara. Ya. Mudah-mudahan Bang ya, Tuhan mendengar doa kita. Amin, amin. Kemudian gini Bang Dating, Abang juga sejak mahasiswa dikenal sangat aktif, bahkan boleh dikatakan sangat militan untuk organisasi kepemudaan ya. Sekarang kita kaitkan dengan Hari Sumpah Pemuda 2022 ini. Apa refleksi Abang kalau melihat situasi atau eksistensi pemuda kita saat ini? Tantangan pemuda itu dari zaman ke zaman berbeda-beda.
di saat kami aktif di kepemudaan, membangun persatuan dan kesatuan pemuda itu menjadi tujuan bersama, dan sampai hari ini itu tujuan bersama bagaimana pemuda mengambil peran-peran. Nah sekarang jujur dalam pendengaran dan fakta-fakta di lapangan, mudah-mudahan saya tidak salah, Komite Nasional Pemuda Indonesia ini sudah pernah mengalami pasang surut, pernah pecah, bersatu, kemudian saya tidak tahu apa sekarang sudah pisah lagi. Sekarang ada lebih dari 2 yang saya dapat informasi, Bang. Artinya apa? Sekarang dunia demokrasi terbuka, sehingga banyak potensi-potensi pemuda saat ini yang mau diaktualisasikan, sehingga ya itu menginginkan suatu ruang yang lebih besar. Tetapi apakah cara yang terbaik untuk menjawab lewat adanya kepemimpinan KMP lebih dari satu, hanya mereka yang tahu. Tetapi saya yakin mereka semua itu tujuannya baik untuk berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia lewat cara-cara kepemudaan, kegiatan-kegiatan kepemudaan. Bangsa Indonesia ini khususnya pemuda adalah sangat besar, sehingga bukan berarti bahwa saya dukung ada perpecahannya, tetapi ruang gerak yang menampung begitu jutaan pemuda ini perlu ada suatu ruang-ruang yang besar untuk menyatakan aktualisasi kemampuan mereka, potensi mereka mereka mau kembangkan. Jadi sehingga muncul beberapa lebih dari satu kelompok-kelompok gitu. Apakah itu keliru atau tidak? Saya kira undang-undang kita memberikan ruang yang besar untuk berkumpul, berserikat. Tetapi apakah harus pecah organisasinya? Ini kembali kepada pelaku-pelaku saat ini mau melihat sejauh mana yang lebih benar. Kita harapkan sih kalau bisa KNP ini menjadi wadah satu organisasi besar, wadah pemersatu. Ya, kalaupun misalnya ada faksi-faksi yang berbeda pendapat, ya saling merangkul dan berbagi panggung supaya potensi ini makin kuat ketika itu disatukan. Itu harapan kita. Saya sebagai mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Indonesia yang mengambil peran-peran dalam KNPI, tentunya ya berharap supaya KNPI ini tetap solid, tetap satu. Jadi sebenarnya ini juga peran-peran dari ketua-ketua ormas ini. Jadi ketika ketua ormas ini menyatakan kita satu, ya satu. Janganlah satu ke si A, ketua umumnya lari ke si organisasi ini, sekjennya lari ke sini. Ini membuat suatu organisasi sifatnya arah yang mau dicapai ini terjadi bias. Gitu ya. Jadi semua ini tergantung kepada OKP sebagai pilar dari KNPI. Kalau bilang kita satu, ya kita satu. Jadi tidak ada dalam suatu OKP mengutus 2 delegasi atau 3 delegasi, cukup satu. Ini kuncinya ada di OKP yang sebagai pilar dari KNPI. Jadi kalau saya ditanya, ya KNPI ini adalah ruang besar yang kita mau mengambil peran di dalam. Bagaimana itu supaya menjadi satu? Kembali kepada pilar-pilar OKP. Mau dualisme itu keputusan mereka, tetapi kita harap saya sebagai mantan ketua umum organisasi besar tentunya mengharapkan KNPI satu. Gitu ya. Dan itu tergantung kepada pilar-pilar dari organisasi KNPI. Kalau mereka bilang kita cukup satu, jangan 2, ya itu kembali ke di situ jawabannya. Jadi kalau abang bertemu dengan katakanlah junior abang yang dari OKP termasuk dari GAM gitu, apa yang abang sampaikan ke mereka?
puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman di KNPI, di GAMKI, teman-teman di GMKI, GAMKI selalu berada pada pilar satu. Jadi tidak mendua kaki, satu saja. Satu ya. Satu saja. Hal organisasi lain mendua kaki itu kembali kepada kebijakan organisasi mereka. Dan saat ini berarti tantangan pemuda termasuk perpecahan itu, Bang ya? Ini perlu ada suatu pembentukan karakter yang lebih internalisasi di masing-masing OKP. Di masing-masing OKP ya. Bagaimana penjiwaan, bagaimana kesatuan dalam internalisasi organisasi ya. Terlepas dari segala kekurangan saya pada saat menjadi ketua umum, ibaratnya saya itu mengumpulkan batu bata kemudian menyusun menjadi suatu bangunan yang kuat. Itulah yang ada saat ini. Begitu ya. Ada proses. Jadi GAMKI pada saat itu belum sah menjadi suatu ormas secara notariat, dan dalam Kesbang Poldep Dapri saya mencoba mendaftarkan. Ini semua suatu success story bagi saya dan teman-teman Dewan Pimpinan Pusat GAMKI pada saat itu. Dan ya sekarang GAMKI di seluruh Indonesia menjadi suatu ormas yang sangat diterima, bahkan menjadi lokomotif bagi mereka yang mau eksistensi yang lebih besar dalam politik, bisnis dan sebagainya. Ya. Terkait dengan pemuda gereja, Abang kan sudah banyak selama ini melihat eksistensi pemuda gereja dari berbagai denominasi ya, baik itu dari katakanlah gereja mainstream, aliran Lutheran, Calvinis, Pentakosta, karismatik, termasuk gereja yang lain. Nah, bagaimana menurut Abang untuk membuat mereka ini supaya solid atau katakanlah bersatu? Karena sekarang ini masih belum terlihat kebersamaan gitu. Kita harus melihat bahwa doktrin dari masing-masing dominasi gereja itu berbeda-beda. Dan sebenarnya di situ tidak ada perbedaan, tetapi yang menjadi doktrin itu adalah bagaimana mereka diajak untuk memberi perhatian penuh terhadap gereja di mana mereka berhimpun. Ya. Tidak ada yang keliru di situ. Karena memang harus begitu, doktrin gereja harus jalan supaya gereja ini tetap ada umatnya, tetap bertumbuh. Dia tidak pergi ke tempat-tempat lain, tetapi mereka kembali ke dalam jemaat mereka. Jadi tidak ada yang benar, karena denominasi gereja itu kan tujuannya itu bersaksi, bersekutu, dan saling melayani. Itu. Jadi kalau misalnya mereka berkumpul khusus dan membangun komunitas gereja mereka, itu bukan sesuatu yang keliru. Tetapi memang ya tujuannya itu supaya doktrin gereja mereka berjalan dan tidak berpindah ke gereja lain. Akhirnya begitu. Jadi tidak ada yang bukan berarti bahwa tidak ada persatuan, tetapi doktrin para gembala bagaimana menggiring, menghimpun domba-domba ini supaya tetap berada dalam kandang itu. Silakan pergi ke tempat lain, mungkin mencari rumput-rumput yang bagus, tetapi setelah itu balik lagi ke dalam gereja. Saya kira bukan sesuatu yang tidak bersatu, tetapi memang doktrin harus jalan seperti itu. Begitu ya? Ya. Kita tahu Bang Dating, tantangan pemuda saat ini antara lain bahaya narkoba, korupsi, terorisme, intoleran, termasuk pengaruh dari media sosial saat ini. Lalu apa harapan Abang kepada pemuda gereja kalau ini yang saat ini kita hadapi? Jadi kalau tantangan itu kan pasti ada, cobaan itu kan pasti ada, tidak akan pernah berakhir. Sehingga ya bagaimana cara mengatasi, kembali kepada internalisasi nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Bagaimana membangun karakter dari remaja berpindah ke pemuda, ini penting di sini. Jadi ketika karakter itu sudah terbangun, katakan dari perjalanan usia SD ke SMP SMA ini, yakin saya akan teguh dalam menjalani setiap pencobaan
Ya tetap ada yang lepas 1-2, kita tidak bisa. Karena itu cobaan itu akan memberikan sesuatu yang menggiurkan selalu. Jadi ya kembali kepada ya bagaimana mendoktrin, bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang kehidupan dan tantangannya. Jadi kita tidak bisa lepas dari setiap cobaan, setiap tantangan, dan itu harus ada, harus terjadi, dan disitulah ujian-ujian dari keimanan kita. Gitu ya. Oke. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Bang Dating Palembangan. Tapi sebelum saya tutup, barangkali Abang ada yang mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu di seluruh tanah air? Para sahabat Narwastu di berbagai tempat, isilah waktumu selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan, karena kehidupan ini tidak diukur dari seberapa besar, seberapa lama, tetapi yang diukur itu seberapa kau bernilai ketika ada kesempatan itu. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan itu, isilah sesuatu yang bernilai, karena itu akan meninggalkan rekam jejak bagimu di kemudian hari. Begitu Bang ya? Baik, terima kasih Bang Dating atas perbincangan kita di podcast Majalah Narwastu. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang menginspirasi dengan sahabat kita Bang Dating Palembangan. Beliau termasuk dalam 21 tokoh Kristiani 2011 pilihan Narwastu. Akhirnya kami sampaikan kepada para sahabat, Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, patuhi terus protokol kesehatan. Akhirnya kami undur diri. Kami sampaikan shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.